Mohon izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri. Muda Praja Maulvi Najir Ahmadanur, NPP 31.0661, nomor absen 11, kelas H6, Prodi Praktik Perpolisian Tata Pamong. Izin Bapak dosen, izin menjelaskan materi yang telah saya buat dengan topik pembahasan 1. Pengertian atau pemahaman Pamong Praja dan Kepamong Prajaan. 2. Sejarah pendidikan Kepamong Prajaan. 3. Syarat menjadi seorang Pamong Praja. 4. Kode etik Pamong Praja dan indikator kualitas seorang Pamong Praja. 5. Tugas, fungsi, peran, dan kewajiban Pamong Praja. Pengertian Kepamong Prajaan. Secara etimologis, Pamong Praja terdiri dari dua kata, yaitu Pamong berasal dari kata emong yang berarti pengasuh atau penyelenggara, dan praja yang berarti kerajaan, kota, atau negara. Sehingga Pamong Praja berarti penyelenggara pemerintahan. Secara garis besar, Kepamong Prajaan adalah suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi oleh kepemimpinan atas dasar pengemongan, pengayoman, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok orang, pegawai, pejabat yang disebut Pamong Praja. Yang berikut sejarah pendidikan Kepamong Prajaan. Penyelenggaraan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Perintisannya dimulai sejak zaman pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1920 dengan terbentuknya Sekolah Pendidikan Pamong Praja yang bernama Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren atau disingkat OSVIA dan Middelbaar Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren atau MOSVIA. Para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Di masa kedudukan pemerintahan Hindia Belanda, penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda dibedakan atas pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan pribumi, yaitu Binnenlands Bestuurkorps atau BBC, dan pemerintah yang tidak langsung dipimpin oleh kaum atau golongan dari keturunan Inlands Bestuurkorps atau IBC. Pada tahun 1952, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan kursus dinas C atau KDC di Kota Malang dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai golongan DD yang siap pakai dan dalam melaksanakan tugasnya. Seiring dengan itu, pada tahun 1954, KDC juga diselenggarakan di Aceh, Bandung, Bukit Tinggi, Pontianak, Makassar, Palangkaraya, dan Mataram. Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, luas, dan dinamis, maka pendidikan aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan tingkatan kursus dinilai sudah tidak memadai. Berangkat dari kenyataan tersebut, mendorong pemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri atau APDN pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur. APDN di Malang bersifat APDN nasional berdasarkan SK Mendagri nomor PEN 12056 tanggal 24 September 1956 yang diresmikan oleh Presiden Soekarno di Malang dengan Direktur pertama Mr. Raspio Woerzo Diningrat. Mahasiswa APDN nasional pertama di ini adalah lulusan KDC yang direktur secara selektif dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan asal provinsi selaku kader pemerintahan Pamong Praja yang lulusannya dengan gelar Sarjana Muda atau BA. Pada tahun 1972, Institut Ilmu Pemerintahan atau IIP yang berkedudukan di Malang, Jawa Timur dipindahkan ke Jakarta melalui keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 94 tahun 1972. Pada tanggal 9 Maret 1972, kampus IIP yang terletak di Jakarta diresmikan oleh Presiden Soeharto yang dinyatakan dengan peresmian kampus Institut Ilmu Pemerintahan mudah-mudahan akan merupakan kawah candra di mukanya Kementerian Dalam Negeri untuk menggembleng kader-kader pemerintahan yang tanggung bagi negara kesatuan Republik Indonesia.
Yang berikut syarat menjadi seorang pamong praja. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua, memiliki kedewasaan. Yang ketiga, kematangan emosi. Keempat, kemampuan mendidik. Kelima, kemampuan membimbing. Dan keenam, kemampuan mendampingi. Kode etik pamong praja dan indikator kualitas seorang pamong praja. Kode etik pamong praja. Hasta Budi Bakti atau kode kehormatan Korps Pamong Praja. 1. Korps Pamong Praja sebagai pengamal Pancasila dan pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pengayom dari seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, aliran, dan agama. 2. Korps Pamong Praja berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada rakyat dalam pergaulan hidup bersama menuju ketertiban dan ketentraman umum. Yang ketiga, Korps Pamong Praja merupakan penyuluh dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir dan batin. Yang keempat, Korps Pamong Praja membina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif, korektif. Korps Pamong Praja bertugas menumbuhkan dan memupuk daya cipta rakyat menuju ke arah kesejahteraan masyarakat. Yang berikut, Korps Pamong Praja bertugas menampung dan mencarikan penyelesaian segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari sehingga diperlukan sifat sabar, tekun, ulet, dan bijaksana. Yang ke-8, Korps Pamong Praja menjadi penggerak segala kegiatan dalam masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Yang ke-9, Korps Pamong Praja harus bertindak tegas, adil, dan jujur dalam memberantas kejahatan dan kemaksiatan tanpa pandang bulu. Sebaliknya harus menjadi teladan dalam kebaikan dan kemaslahatan. Indikator kualitas seorang pamong praja. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban dapat diketahui dari beberapa indikator kinerja atau kriteria penilaian, yaitu 1. Produktivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara keluaran yang ditimbulkan oleh sistem produksi atau jasa dan masukan yang disediakan untuk menciptakan keluaran tersebut atau hubungan antara kualitas barang dan kuantitas dan jasa yang dihasilkan serta jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk menghasilkan. Produktivitas merupakan kinerja termasuk efisiensi dan efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan pencapaian tujuan. Yang kedua, responsivitas. Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hasil pada indikator responsivitas, secara umum kinerja Satpol PP memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, seperti kemampuan organisasi untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, accountability atau bentuk tanggung jawab. Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan. Apabila tidak memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan yang akan mereka jalani, maka akan ada bentuk penyalahgunaan wewenang kerja yang dilakukan dan tidak menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang ada. Yang berikut, responsibility atau responsibilitas. Kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu program atau kegiatan organisasi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Responsibilitas merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja suatu organisasi. Responsibilitas merupakan cara untuk melihat apakah organisasi melaksanakan kegiatannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Tugas, fungsi, peran, dan kewajiban Pamong Praja. Pasal 5, Satpol PP mempunyai tugas: 1. Menegakkan perda dan perkada. 2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pasal 6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi: 1. Penyusunan program penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. 2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi, penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait. 4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, dan badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkada. Yang terakhir, pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, Satpol PP berwenang 1. Melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada. 2. Menindak warga masyarakat, aparatur. Pasal 7. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, Satpol PP berwenang 1. Melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan penyelenggaraan atas perda dan atau perkada. 2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada. Yang keempat, melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkada. Kewajiban pamong praja. 1. Mengayomi rakyat, yaitu hadir pada setiap acara masyarakat sehingga masyarakat menjadi tentram karena pamong praja bekerja selama 24 jam. 2. Memberikan masukan kepada pemimpin politik pemerintahan. Untuk itu, pamong praja harus paham tentang politik. Peran pamong praja. 1. Sebagai abdi negara, mendahulukan kepentingan negara, melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh negara, wajib membela dan mempertahankan negara, menjunjung tinggi dan melaksanakan hukum negara. Yang berikut sebagai abdi masyarakat. 1. Memahami kebutuhan masyarakat. 2. Melakukan pembangunan masyarakat. 3. Melakukan pemberdayaan masyarakat. 4. Keprihatinan kepada masyarakat. 5. Respons terhadap masyarakat. Yang berikut sebagai mediator konflik masyarakat. 1. Menyelesaikan konflik masyarakat. 2. Memfasilitasi masyarakat menyelesaikan konflik. 3. Memberikan pemecah masalah dari konflik masyarakat. 4. Pencipta rendahnya konflik dalam masyarakat. Yang berikut sebagai perekat persatuan bangsa. 1. Memperlakukan masyarakat sebagai anak bangsa. 2. Memandang masyarakat sebagai kekayaan bangsa. 3. Tidak membedakan antar anak bangsa. 4. Siap ditugaskan di mana saja. Berikut pemimpin pemerintahan sipil. 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan. 2. Memimpin unit pemerintahan. 3. Memimpin pencipta hal baru dalam masyarakat. 4. Melindungi masyarakat. 5. Mengarahkan masyarakat. 6. Mengayomi masyarakat. Yang berikut sebagai pelayan masyarakat. 1. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. 2. Memahami kebutuhan masyarakat. 3. Memahami kondisi masyarakat apa adanya. 4. Memberi informasi kepada masyarakat. 5. Memudahkan masyarakat mendapat informasi dari pemerintah. Yang berikut sebagai pencipta damai di masyarakat. 1. Mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. 2. Mewujudkan ketertiban masyarakat. 3. Mewujudkan ketentraman masyarakat. 4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang berikut sebagai pemberi makna pemerintahan. 1. Pelopor pemerintahan. 2. Inovator pemerintahan. 3. Implementer pemerintahan. Dan 4. Pencipta pemerintahan yang baik. Kesimpulan, pendidikan kepamongpraja sangatlah penting karena pendidikan kepamongprajaan dapat membentuk karakter seorang pamongpraja menjadi seorang pemimpin, karena pamongpraja adalah orang atau aparat yang bekerja di bidang pemerintahan, khususnya bidang penyelenggaraan tugas pemerintahan umum. Tugas umum pemerintahan yang meliputi koordinasi, pengawasan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta melaksanakan tugas lain residu yang belum menjadi tugas suatu instansi dan atau tugas yang telah menjadi urusan daerah. Demikian pemaparan materi terkait hal-hal kepamongprajaan. Muda Praja Maulvi Nazir Ahmadanur, NPP 31.0661, izin menutup presentasi.